Swastiastu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi pembelajaran kami, yaitu Under Development Country atau yang disebut dengan negara berkembang. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Ngurah Hidayaswara dengan NIM 1907511195, serta teman saya yang bernama Eustachius Kristianto Alumbakin dengan NIM 1907511190. Baik teman-teman, sekarang saya ingin memaparkan mengenai apa itu negara berkembang beserta ciri-ciri dari negara berkembang tersebut. Ditinjau dari perubahan tingkat kesejahteraan rakyatnya di negara-negara dunia, dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu negara maju atau dunia pertama dan negara yang belum maju atau dunia ketiga. Namun istilah dunia ketiga ini telah pudar dan agak ketinggalan zaman, akibat setelah berlangsungnya konflik perang dingin antara blok pertama, blok kapitalis, dan blok kedua yaitu sosialis yang telah berakhir. PBB di sini membagi semua negara berkembang menjadi 3 golongan. Yang pertama ada 44 negara paling miskin atau least development. Kedua ada 88 negara berkembang atau developing nation yang bukan merupakan pengekspor minyak. Dan yang ketiga adalah 13 negara kaya yang merupakan pengekspor minyak anggota OPEC. Keadaan negara yang baru merdeka memang sangat menyedihkan. Mereka menghadapi banyak kendala dalam masalah pembangunan ekonominya. Pada permulaan paruh kedua abad ke-20, Baldwin dan Meyer pada tahun 1957 mengemukakan ada 6 sifat ekonomis dari negara yang belum maju. Keenam sifat-sifat tersebut adalah: yang pertama, merupakan negara dengan penghasil barang primer. Kedua, adanya masalah tekanan penduduk di negara tersebut. Ketiga, sumber daya alam yang belum banyak diolah. Keempat, penduduknya yang masih keterbelakangan dari segi ekonomis maupun pendidikan. Kelima, kekurangan modal. Dan keenam, orientasi perdagangan luar negeri. Produsen barang primer. Negara yang berkembang pada umumnya mempunyai struktur produksi yang terdiri dari bahan pokok dan bahan makanan. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan sebagian besarnya lagi pendapatan nasional berasal dari sektor primer. Jumlah orang yang bekerja pada sektor sekunder dan tersiernya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk di negara bersangkutan. Pemusatan pada pekerjaan pada sektor primer ini disebabkan oleh faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang relatif banyak di negara berkembang. Yang berikutnya yaitu adanya masalah tekanan penduduk. Masalah ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat seiring dengan menurunnya tingkat kematian dan tingginya angka kelahiran di negara tersebut. Dikarenakan tingginya angka kelahiran, maka menyebabkan banyak anak-anak yang menjadi tanggungan orang tua atau dependency ratio, sehingga menurunkan tingkat konsumsi rata-rata. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat produksi yang relatif tetap dan rendah. Berikutnya, yang ketiga, yaitu sumber daya alam yang belum banyak diolah. Di negara-negara berkembang, sumber daya alam yang ada belum banyak diolah dan belum banyak dimanfaatkan sehingga masih menjadi sumber daya yang potensial. Sumber daya alam tersebut dapat menjadi sumber daya yang real dan dapat digunakan untuk meningkatkan standar hidup penduduknya. Ini disebabkan oleh kurangnya modal, tenaga ahli, dan wira swasta. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara berkembang yang nomor 4 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Ciri-ciri negara berkembang yang nomor 4 adalah penduduk masih terbelakang atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan backwardness. Penduduk di negara-negara sedang berkembang relatif masih cenderung terbelakang secara ekonomis. Dengan maksud lain, kualitas penduduknya sebagai faktor produksi atau tenaga kerja rendah. Akibatnya, mereka masih kurang efisien kerjanya, baik secara vertikal maupun horizontal adalah rendah. Yang kelima dari ciri-ciri negara berkembang adalah kurangnya modal. Masalah kekurangan modal di negara-negara yang berkembang bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep lingkaran setan atau vicious circle yang dikemukakan oleh Nurks. Kekurangan modal disebabkan oleh rendahnya investasi, sedang rendahnya investasi disebabkan oleh rendahnya tabungan. Rendahnya tingkat tabungan oleh rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan disebabkan oleh produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, sumber daya, dan modal. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh keterbelakangan penduduk.
belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang ada secara optimal, dan kurangnya modal. Yang terakhir atau yang nomor 6 adalah orientasi perdagangan ke luar negeri. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai hubungan dagang dengan negara lain. Komoditi yang diperdagangkan negara-negara berkembang dan negara-negara lainnya tentu tidaklah sama. Negara-negara berkembang biasanya mengekspor komoditi-komoditi primer seperti produk-produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan-bahan yang masih mentah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.